Ana akan bacakan nasihat seorang wanita jahiliyah sebelum Islam. Masa ini sebelum Islam. Ternyata ada wanita-wanita yang memiliki fitrah yang mulia. Dia mempersiapkan putrinya untuk hidup di surga. Di surga di dunia dan di surga di akhirat tentu. Perempuan ini istri dari Auf bin Malik, namanya Ummu Iyas. Ketika dilamar putrinya ini dengan salah satu bangsawan yang kaya raya, yang dihormati di kampung halaman, sang ibu berkata kepada putrinya ketika putrinya dijemput oleh suami. Apa kata ibundanya? Dan tolong setiap ibu memberikan nasihat ini kepada putri. Tolong setiap ayah duduk sama putrinya memberikan nasihat ini. Kebanyakan orang tua mempersiapkan putrinya itu untuk bekerja. Disiapkan putrinya sekolah dari SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, supaya bekerja bisa cari duit. Itu kebanyakan orang tua berpikir buat anaknya, nak supaya dapat pekerjaan. Sehingga terlihat ketika anak itu menikah, kata bapak, kamu gak boleh berhenti kerja. Pesan bapak, padahal sudah jadi milik orang lain. Ketika putri kita nikahkan dengan seorang lelaki, kita tuh ada serah terima sama dia. Tapi masih ada intervensi dari orang tua. Mengatakan kamu nggak boleh berhenti kerja. Di sini tampak niat orang tua dari awal. Memang ingin anaknya bekerja cari duit supaya bisa bantu orang tuanya. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Sehingga terkadang muncul ungkapan-ungkapan yang sebenarnya tidak harus keluar dari lisan. Tapi lisan itu adalah cerminan hati. Ada orang tua yang mengatakan, nak, kamu bekerja, nak. Nanti kalau sampai ada apa-apa sama suami kamu, kamu sudah siap. Jadi anaknya dipersiapkan untuk bercerai. Itu yang terjadi. Memang kan kalau sudah punya kerja, mau cerai sama suami itu nggak terlalu beban. Biasanya wanita yang ibu rumah tangga itu beban kalau bercerai. Dia berpikir, ya Allah, anak makan dari mana, anak hidup dari mana. Makanya perempuan yang punya kerjaan bahkan mungkin gajinya lebih besar daripada gaji suami. Tenang dia. Bahkan dia gugat cerai pun tidak ada masalah. Minta berapa maharnya, anak balikin. Karena perempuan kalau gugat cerai kan balikin mahar. Maharnya berapa? Seperangkat alat sholat. Anak kasih 20 perangkat alat sholat. Karena dia begitu. Maka tolong orang tua mempersiapkan anak perempuannya. Anak perempuan itu bekerja mungkin. Jadi ibu, harapan. Ini harapan besar orang tua, anaknya menjadi seorang ibu, menjadi istri seseorang daripada bekerja. Maka siapkan anaknya untuk menjadi istri dan siapkan anaknya untuk menjadi ibu untuk generasi masa depan. Jadi kalau mau disamakan lelaki dengan perempuan, nggak mungkin jamaah. Ada persamaan-persamaan iya. Dan Allah menyamakan mereka dari perintah-perintah iya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, lelaki atau wanita, sama dalam urusan beramal soleh. Dalam kondisi dia beriman, maka Allah akan berikan penghidupan yang layak, yang indah, yang baik buat dia. Laki atau perempuan sama. Tapi ada tugas-tugas yang nggak mungkin. Mungkinkah
seorang wanita jadi supir truk. Niat, karena bapaknya supir truk, nak, ini ada persamaan laki sama perempuan, nak. Abah berharap kamu melanjutkan profesi bapak. Nggak ada yang kayak gitu jemaah. Ada perempuan yang mau. Kadangkala ada aktivis gender, enggak harus bersama, ya sama. Kalau harus sama-sama, sama dalam semuanya. 5 orang jadi supir truk, 5 orang laki-laki supir truk, 5 orang. Dan mungkinkah antum gantian sama istri? Anak supir truk, Ustaz. Anak alhamdulillah biasanya anak Senin sampai Rebu. Kamis sampai Sabtu itu istri anak yang supir truk. Anak manusia. Ada seperti itu? Nggak ada. Karena siapa yang mau? Maka tolong dengarkan nasihat ini. Bukan untuk menzalimi wanita, tapi untuk mengangkat derajat wanita. Bukan untuk memojokkan wanita, tapi untuk memberikan ruang yang sesuai dengan posisi dia sebagai seorang wanita. Sang ibu Ummu Iyas mengatakan kepada putrinya, "Ai bunayya, wahai putriku, innaki faraqti baitaki allati minhu kharajti." Putriku, engkau akan berpisah dengan kita. Engkau akan meninggalkan rumah di mana engkau lahir di sana. Wa usyukil ladzi fihi darajti, dan sarang tempat engkau mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tua. Jamaah ketahuilah, seorang putri dinikahkan itu bukan karena kebencian orang tua. Seorang putri dinikahkan karena kecintaan orang tua. Engkau akan berpisah, akan hidup bersama seorang lelaki lam ta'rifi, yang kamu belum mengenalnya. Wa qarinin lam ta'lafi, dan seorang teman yang engkau belum terbiasa dengan dia. Ini berarti mereka tidak pacaran, jamaah. Sama sekali. Dilamar sesuai dengan syariat. Antum kalau kepingin lihat perempuannya boleh nazar. Dan ketika wanita dilihat jangan pakai kerudung. Boleh dibuka kerudung. Dalam kondisi seorang suami yang ingin nazar kepada calon istrinya, dibuka, dia pakai pakaian rumah. Dia pakai pakaian rumah. Dilihat. Dan tidak boleh bersolek. Kenapa? Jangan sampai seorang wanita yang hendak dilihat oleh calonnya, dia bersolek. Karena kalau bersolek jadi cantik nih. Nanti ketika dia menikah, malam hari bangun tidur dilihat istrinya. Loh. Itu dia penipuan, cuma nggak boleh. Nggak boleh penipuan. Nah, jadi kalau dilihat, tolong seperti biasa. Ini Ummu Iyas menikahkan putrinya tanpa pacaran. Maka dikatakan engkau belum kenal sama dia, belum terbiasa dengan dia. Kenapa dinikahkan? Sudah cocok. Dilihat akhlaknya, dilihat agamanya, udah pas nikahkan. Kemudian fakunilahu amatan, wahai putriku, jadilah engkau budak wanita buat suamimu. Rendahkan dirimu sehingga engkau menjadi budak buat suamimu. Ustaz, masa anda memperbudak diri? Iya. Buat wanita-wanita yang ingin rumahnya jadi surga, jadikan dirimu budak buat suami. Apa yang akan terjadi? Kata ibunya, yakun laki abdan, suamimu akan jadi budak buat engkau. Apa yang kau inginkan akan dikasih. Istri itu kalau jadi budak buat suaminya, suami akan jadi budak buat dia. Jadi pesuruh. Seorang istri mengatakan, "Mas, aku kok kepingin mas ya pakai sabuk emas, mas." Suami langsung tanya, "Mau yang berapa kilo?" Dia. Itu tuh ketika istri jadi budak buat suaminya, suami akan jadi budak buat dia. Jadi pesuruh apa saja, "Mas, aku kepingin," dikasih semua. Wahfadi lahu khisalan asyr. Aku minta engkau menjaga 10 perkara
yakun laki zukhron. 10 perkara ini akan jadi tabungan yang indah buat engkau. Jadi bekal buat hidup. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Ummu Iyas? Yang pertama dan yang kedua, fal khusyuk lahu bil qanaah. Engkau tunduk buat dia dengan selalu qanaah, nerima. Sifat yang pertama. Wa husnus sam'i lahu wa ta'ah, dan dengarkan serta patuh. Ibu, suami kadangkala pulang bawa rizki lebih, alhamdulillah. Kadangkala pulang nggak bawa oleh-oleh, ngomong, afwan deh, hari ini nggak dapat apa-apa. Apa kata istrinya? Mas, kamu pulang selamat, anak udah seneng, mas. Masya Allah. Kona nerimo dengan apa? Suami apa adanya suami. Pernah terjadi suami istri ini lagi ribut. Akhirnya sang istri ngomong, mas, gimana kalau kita saling menulis kritikan? Aku, apa yang tidak aku sukai dari mas aku tulis, mas yang tidak sukai dari aku tulis. Sudah, kasih kertas suaminya, istri masuk ke dapur nulis dia penuh kertas. Sudah kasih, sudah mas, sudah kata suami, dikasih tukaran kertas. Dibaca sama suaminya. 1, aku nggak suka kamu kayak gini. 2, 3, 4, ya Allah, ternyata banyak. Selesai sudah, sang suami membaca. Istrinya datang, mas, kok kosong kertasnya mas? Apa kata suaminya? Dek, aku menerima engkau apa adanya, Dek. Kalau kita melihat kepada kekurangan, siapa yang tidak punya kekurangan? Tapi kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan. Sebagian perempuan, masya Allah, anak sering kali dapat curhatan perempuan sampai panas kuping anak. 1 jam menceritakan kejelekan suaminya. 1, 2, 3, 4. Anak ngomong sama dia, afwan ukhti, emangnya suami ukhti nggak punya kebaikan? Ya ada lah Ustaz, kata dia. Tapi lupa sama kebaikan. Maka ini menjadi masalah. Bagaimana akhirnya bidadari itu murka berdoa? Karena nggak qanaah perempuan ini. Terima suaminya apa adanya. Terima. Dia punya kesalahan, Ustaz, suami anak ini terus terang, kalau tidur ngorok, Ustaz. Ya sudah diterima. Ada di suami istri, masya Allah, ada seorang syekh cerita suami istri menikah, malam pertama subhanallah, suaminya tidur ngorok. Sang istri biasa tidur nggak ada suara, tenang tidurnya. Akhirnya suaminya ngorok, digoyangin gitu kan. Mas, kata dia, ada apa? Kata dia. Enggak. Akhirnya suaminya nggak ada suara kan, tahu-tahu ngorok. Begitu sampai 2 pekan sering dibangunin suaminya. Apa kata suami? Sudah, aku ceraikan kamu. Si istri nggak sabar. Si suami juga mungkin nggak ngobatin diri. Kalau sang istri sabar sebulan, 2 bulan, insya Allah dia kangen sama ngoroknya suaminya. Kalau tidur suaminya keluar kota, ya Allah, kok nggak ada suara gitu ya. Dia itu setel radio itu gimana supaya ada suara gitu kan. Dia setel seperti itu. Itu karena kebiasaan dia. Seperti orang yang rumahnya di pinggir jalan, itu tiap hari dia dengar mobil lewat, ini lewat. Kalau dia tidur di hotel nggak bisa tidur karena nggak ada suara. Maka tolong kita membiasakan diri lah. Qanaah cukup. Suami juga sama. Istri qanaah, kemudian dengarkan dan taat kata ibunya. Seorang ibu mewasiatkan kepada anaknya untuk taat dan patuh kepada suaminya. Kadang-kala ada orang tua yang ngomong sama putrinya, nah, kamu jangan mau disuruh-suruh sama suamimu, minta pembantu. Ada pesan-pesan seperti itu. Sehingga ketika menikah sudah ada yang gak enak. Mas, aku gak biasa masak, mas.
Aku nggak biasa nyuci, aku nggak biasa gini. Dan antum harus lihat, seorang laki harus lihat. Kalau dia menikah dengan orang kaya, maka siapkan duit yang banyak. Yang menikah dengan wanita cantik, siapkan duit yang banyak. Kenapa? Perawatannya mahal. Betul. Antum coba beli mobil. Mobil baru harga 80 juta. Dengan mobil baru harga 3 miliar. Sama perawatannya. Nggak sama. Makanya antum kalau menikah lihat fulusnya cukup enggak. Kalau kira-kira nggak cukup buat beli bedaknya, jangan. Ada kadang-kadang heran, perempuan sekali perawatan berapa? 2,5 juta. Ya Allah, habis gaji itu buat perawatan coba. Antum nggak lihat seperti ini, enggak lah, anak cari yang murah-murah aja. Ada yang bedaknya 8.000, 10.000, bismillah. Maka antum harus siap-siap. Cuma sebagai seorang wanita, tolong orang tua, ketika sudah menikahkan putrinya, kasih nasihat, taat sama suami. Dan ini dalam Islam jelas. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang wanita terbaik, allati idza amartaha ata'atka, kalau disuruh taat patuh. Suami ngomong, "Dik, jangan keluar, Dik ya." Ada wanita yang maksa, "Mas, boleh lah Mas, ini arisan Mas, tidak apa-apa." Kadang-kala suami apa yang tidak enak, ya sudah nggak apa-apa, berangkat. Tapi hatinya nggak nyaman karena ada pemaksaan. Taat, dengarkan. Dipanggil sama suaminya, "Istriku," katakan sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Yang kedua dan yang keempat, fattafaqudu li mawdi'i 'ainihi wa anfi. Fala taqa 'ainuhu minki 'ala qabihin wa la yashummu minki illa ala atyabi rihi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, jaga pandangan mata suami dan jaga penciuman suami. Jangan sampai suamimu melihat sesuatu yang tidak disukai. Dan jangan sampai suami mencium aroma yang tidak enak. Maka ibu-ibu tuh di rumah harus selalu cantik. Jangan pernah jelek. Tapi yang terjadi kebalikannya. Kebanyakan perempuan itu kalau keluar rumah cantik. Dan subhanallah, sebagian perempuan itu jemaah, kalau keluar rumah, datang mungkin acara pernikahan atau acara apa, berubah wajahnya. Sampai ini ada kisah teman anak cerita, ada di Surabaya cerita. Nggak tahu di Ampel sana atau di mana. Ada seorang suami pulang sore hari jalan kaki ke rumah. Dia lihat ada perempuan naik beca, senyum-senyum perempuan ini sama dia. Dia senyum tuh dia. Loh, ternyata istrinya aja. Karena betul sebagian wanita itu, ya Allah, benar berubah. Kalau sudah bersolek itu berubah wajah. Seharusnya kayak gitu tuh di mana? Di rumah, bukan di luar. Jangan di rumah sambil ya bajunya bolong-bolong, pakai daster kadang-kala, terus parfumnya minyak kayu putih. Iya Mas, aku lorowat tuh Mas. La haul. Ini nasihatnya, jangan pernah tercium aroma yang enggak. Makanya antum kalau lihat di Arab itu jamaah, kenapa di Arab itu terkenal parfum? Antum kalau tahu dikatakan 70% parfum itu dijual di Arab. Antum lihat toko parfum, kalau antum masuk ke Zam-Zam Tower itu, wallah, kanan, kiri, depan, atas, semuanya toko parfum. Dan perempuan hendaklah wangi untuk suaminya. Perempuan kalau wangi di luar, tercium sama laki-laki, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, ini hadis Nabi, bukan dari anak. Nabi ingin menciptakan masyarakat yang kondusif, fitnah itu sedikit, fitnah wanita khusus. Beliau mengatakan SAW, ayyuma imra'atin, wanita mana saja, istaqtarat, yang dia menggunakan parfum,
Famarat ala qaumin, kemudian dia melewatin kaum lelaki. Dan aromanya tercium sama lelaki-lelaki tersebut. Fahiya zaniyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu pezina, kata Nabi. Berat. Maka tolong wanita menjaga suami orang. Ingin suaminya tidak digodain istri orang, tolong suaminya dia jaga suami orang. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang suami orang melihat kepada dia. Akhirnya terjadi yang namanya pelakor. Alhamdulillah. Jadi ingat perempuan, tolong. Anak ingat, ini kisah berulang kali yang disebutkan di beberapa kajian di Jepang, subhanallah. Itu kalau ini tradisi apabila baik dan tidak bertentangan dengan syariat kita ambil seharusnya. Perempuan Jepang itu kalau suaminya keluar rumah mau kerja atau berangkat, itu diantar sama istrinya sampai ke pagar. Kemudian sampai pagar rumah pulang enggak. Sama istrinya dilihat suaminya sampai menghilang dari pandangan mata. Setelah suaminya tidak kelihatan, istrinya masuk. Ketika suaminya pulang, istri selalu di rumah. Ini orang Indonesia yang cerita. Anak selalu dibukain pintu, dibukakan jaket anak, dibukakan sepatu dan kaos kaki anak, dan sudah disediakan air panas, Ustaz. Kaki anak itu dikum di air panas, dipijat. Allahu Akbar. Ada bapak-bapak yang kayak gitu anak kasih hadiah. Mosok terbalik jangan terlalu menjelekkan istri Anda. Maka itu nasihat. Jadi ingat, perempuan beli parfum di rumahnya, pasang di rumahnya. Di Arab itu ada parfum yang berbentuk dupa. Dupa banyak. Jangan antum kok lihat kemenyan di Arab, banyak kemenyan di Arab itu kan. Ono dukun. Kemenyan, iya banyak itu kemenyan dijual. Itu untuk wangi-wangian. Dan digunakan oleh bangsa Arab jahiliyah untuk sesajen. Dulu mereka yang memang diekspor oleh orang-orang Arab dulu oleh orang-orang Yaman, oleh daerah Jazirah Arab ke negeri Syam, karena kebanyakan mereka menyembah berhala-berhala, dan yang digunakan media untuk mendekatkan diri kepada berhala itu menyan. Tapi menyan itu sarana untuk wangi-wangi, ada masalah sebenarnya. Baik. Yang kelima dan yang keenam, fattafaqat liwaqti manamihi wa ta'ami. Dua. Yang kelima keenam, tolong perhatikan waktu tidur dan waktu makannya. Perhatikan. Ini ibu pesan sama anak. Dan anak rasakan. Anak kadang-kala capek tidur. Itu pintu kamar nggak dikunci sama istri. Anak-anak main, naikin bapaknya ya. Allahu Akbar, kita tuh jadi sakit hati. Ya Allah, kenapa kayak gini? Maka tolong perhatikan para wanita. Ketika suaminya istirahat, bikin kondisi rumah tenang. Anak-anak yang rame-rame, bapak lagi tidur, nak, jangan rame-rame. Ayo main di luar semuanya. Kasih mainan sesuatu. Tolong jaga waktu tidurnya suami. Khususnya ketika dia capek. Dan waktu makan, kadangkala ada suami sampai rumah di meja makan kosong, atau istri udah masak nasi tapi nggak dipencet jemaah. Terjadi. Sampai rumah, alhamdulillah dek lapar nih, makan, bismillah. Ya mas, tenang mas, buka. Ya nggak mateng segono. Apa yang dilakukan istri? Bilang, mas tunggu 2 menit. Dia cari ke rumah tetangganya. Dia cari kemana? Minta nasi, afwan, nasinya udah mati. Jangan sampai, mas, afwan mas, lupa. Sabar mas, ya jam mas. Ini sudah lapar jangan 1 jam. Makanya seorang wanita harus cerdas gitu. Ketika ada masalah sudah, nggak usah dikasih tahu suami. Mas tunggu sebentar mas.
Cari tetangga, cukup 1 piring suami itu. Minta beli atau apa, datang ke suami. Afwan mas, minta maaf banget mas, ya telat mas, ambilkan. Maka dengan cara seperti itu dikatakan oleh ibundanya gadis ini, fa inna haratul ju' mulibah, panasnya lapar itu membakar. Maka orang kalau lagi lapar biasanya marah-marah. Kenapa orang kalau puasa disuruh sabar? Karena dia lapar. Kadang-kadang di lampu merah ada orang terlalu rapat mobilnya, hati-hati mas. Dia masalah itu, ini tidak ada masalah ini gitu dia. Cuma karena lapar semua, jadi semua mau diserangap sama dia. Kemudian watan risun murtiba, dan orang kalau kurang tidur, tidurnya kurang, biasanya dia marah-marah juga. Maka tolong dicukupkan. Istri harus jadikan rumah surga. Nggak ada suami marah. Dari mana? Perutnya selalu kenyang. Jadi kalau ada seorang istri yang tahu suaminya suka donat, kadang-kala bikin donat 3 buat suami, dimakan sama anaknya, itu kadang-kala suami marah. Maka anti perlu bikinkan saklusin donat. Dia kurang mas, ini mas, foto mas. Bikin dia itu benar-benar kenyang. Nggak marah, tidur cukup, makan enak, selesai. Yang ke-7 dan yang ke-8, jaga hartanya dan jaga keluarganya. Jaga, jangan dihambur-hamburkan uangnya suami. Jangan. Secukupnya. Kemudian jangan benci sama keluarganya suami, jangan. Walaupun nggak suka Ustaz, mertua anak ini zalim Ustaz, memes seorang wanita kayak gitu. Nah, tapi tetap kau jaga perasaan suami. Kau katakan mas, aku akan sabar mas, karena engkau adalah surgaku mas. Katakan seperti itu. Kalau mungkin dia menikah, suami sudah punya anak, jaga anak-anaknya suami. Terjadi seorang gadis nikah sama duda. Janda nikah sama duda, tapi duda bawa anak. Maka tolong perhatikan anak, agar suami cinta sama si perempuan ini. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 dan yang ke-10, fala ta'sinna lahu amran wa la tafshinna lahu sirra. Jangan pernah durhaka kepada perintah. Jangan pernah bermaksiat kepada perintahnya, dan jangan menyebarkan rahasia. Ibu-ibu, tolong dinding rumahnya menjadi pagar kuat menyimpan rahasia. Suaminya zalim, suaminya kayak gini, suaminya melakukan kesalahan, jangan laporan sama orang tua. Berusaha diperbaikin sendiri. Jangan sampai akhirnya cerita sama sohibnya, tersebar. Anggaplah suaminya ini mungkin chatting dengan seorang wanita. Ini aib, ini dosa. Chatting dengan bahasa-bahasa yang vulgar. Sang istri nggak perlu cerita sama teman-temannya. Dia kalau mau tanya, datang ke seorang ustaz, ke seorang alim ulama. Tanya, Ustaz, ada seorang lelaki, seorang suami ini suka chatting dengan perempuan. Bagaimana sikap istri? Nggak perlu ngomong suamiku. Ceritakan laki-laki. Jaga kehormatan suami. Apalagi suaminya ini temannya ustaz. Nah, oh gitu, terima kasih. Berusaha memperbaiki. Apalagi rahasia ranjang, jangan pernah disebutkan. Laki-laki juga yang suka menyebarkan rahasia ranjang. Syarrun nas indallah yaumal qiyamah. Laki-laki yang paling buruk, manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah rajulun yufdi ila imraati. Lelaki mendatangi istrinya, istri mendatangi suaminya, kemudian dia sebarkan cerita ranjang kepada sohib-sohibnya. Dia mengatakan, oh ini kan istriku. Nah, ada apa kamu ceritakan sama orang? Sudah urusan. Dan jangan sampai akhirnya lelaki yang cerita tentang istrinya kepada lelaki lain, lelaki itu ingin sama istri antum. Karena antum sudah bongkar rahasia ranjang. Maka dengan 10 hal ini jaga, insya Allah bidadari surga tidak akan
berdoa. Dia akan menyambut anti sebagai pemimpin di surga. Jadi perempuan yang masuk surga dari dunia ini itu akan jadi pemimpin, akan menjadi yang terbaik di antara istri-istri suaminya. Kenapa? Karena wanita yang masuk surga dari dunia ini masuk surga disebabkan amal dia. Dia beramal di dunia ini. Tapi yang di surga, bidadari surga diciptakan sama Allah tanpa amal. Hadza wallahu a'lam bishawab.